Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dedi Hafid Tutorial. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang beberapa kuis-kuis yang mungkin kita bisa bahas di hari ini bersama kalian untuk menambah pengetahuan yang mungkin berguna dan bermanfaat bagi kita. Oke, langsung saja kita masuk ke kuisnya. Jadi untuk kuis ini, jika kalian bisa menjawab kuis ini, maka kalian akan mendapatkan poin 10. Dan jika kalian menjawab salah, maka kalian akan mendapatkan poin 1. Oke, kita akan lihat seberapa besar poin yang akan kalian dapatkan dalam pembelajaran kita hari ini. Oke, let's go. Kita masuk ke soal yang pertama. Waktunya kita 20 detik ya. Jadi ini soal yang kita bahas ini adalah tentang pengetahuan tentang sudut. Sebuah sudut memiliki besar 75 derajat. Sudut ini termasuk dalam kategori apa? A. Sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, dan sudut lurus. Ya, waktunya sudah habis. Apa kalian sudah memiliki jawabannya? Oke, untuk jawaban kita hari ini adalah dia sudut yang besarnya 75 derajat itu termasuk kategori sudut lancip ya. Jadi jawabannya adalah A. Jadi jawaban kita adalah A. Kenapa sudut lancip? Karena sudut lancip itu adalah sudut yang besarannya kurang dari 90 derajat atau antara 0 derajat sampai 90 derajat. Oke, kita lanjut pada soal yang kedua. Ya, waktunya kita 20 detik ya. Sudut siku-siku memiliki besar. Silakan kalian jawab, pikir-pikir. Apakah dia 180 derajat, 90 derajat, 60 derajat, dan 45 derajat? Iya, oke. Jawaban kalian benar ya. Jawabannya adalah 90 derajat. Jadi sudut siku-siku itu perlu kalian ketahui adalah besar sudut siku-siku adalah 90 derajat. Ya, saya rasa soal yang kedua ini agak lebih mudah ya dari soal yang pertama. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Jika dua sudut berpelurus dan salah satu sudutnya 110 derajat, maka besar sudut lainnya adalah A. 70 derajat, B. 80 derajat, C. 90 derajat, dan D. 100 derajat. Ya, apakah kalian sudah memiliki jawaban dari soal yang ketiga ini? Sudut pelurus ya, kita perlu ketahui bahwa sudut berpelurus itu besarnya adalah 180 derajat. Atau sudut pelurus biasa dikatakan juga sebagai sudut lurus. Maka jika salah satu sudutnya itu 110 derajat, maka sudut yang lainnya dia 180, maka dia jawabannya adalah A, 70 derajat ya. Karena kalau kita totalkan ini 110 derajat ditambah 70 derajat, maka dia totalnya menjadi 180 derajat dan dia merupakan sudut yang pelurus. Oke? Kita lanjut ke soal yang keempat. Dua sudut dikatakan saling berkomplemen jika jumlahnya A 180 derajat, B 90 derajat, C 360 derajat, dan D 45 derajat. Oke, kalian sudah punya jawaban? Iya, jadi jawabannya adalah sudut yang saling berkomplemen itu maksudnya sudut yang saling tegak lurus. Maka dia sudut yang berkomplemen itu adalah 90 derajat. Dia sama dengan sudut siku-siku ya. Oke, lanjut ke soal yang kelima. Jika dua sudut saling berpengikut dan salah satunya adalah 30 derajat, maka sudut lainnya adalah A 45 derajat, B 55 derajat,
C 65 derajat, dan D 75 derajat. Oke, kalian jawab yang mana? Jadi sudut yang saling berpenyikut ya. Ini berpenyikut, dia maksudnya adalah sudut siku-siku. Jika salah satu sudutnya 35 derajat, maka sudut yang lainnya kita tinggal mengurangkan 90 derajat dikurang 35 derajat. Maka kalau kita kurangkan, maka kita akan mendapatkan hasilnya adalah 55 derajat ya. Jadi jawabannya adalah B. Ya, jadi jawabannya adalah B. Oke, kalian jawab. Apakah kalian jawab sudah sesuai dengan jawaban yang saya jelaskan ya? Jadi jawabannya adalah B ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-6. Dua sudut dikatakan saling berkomplemen jika jumlahnya ya. Ini sama yang tadi ya, soal yang keberapa itu? Iya, mirip yang soal yang tadi. Jadi yang saling berkomplemen itu jawabannya adalah B ya, sama tadi yang soal yang keempat. Jadi jawabannya B, yaitu 90 derajat. Oke, kita next saja ke soal yang ke-7. Sudut yang lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat disebut sudut apa? Ya, apakah kalian sudah mengunci jawabannya? Apakah dia sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, atau sudut lurus? Ya, oke, jawabannya adalah sudut tumpul ya. Sudut tumpul ya, karena sudut tumpul itu memiliki di antara dari 90 derajat sampai 180 derajat. Oke. Lanjut ke soal 8. Jika dua sudut bertolak belakang, maka A. Besar kedua sudut selalu sama. B. Jumlah kedua sudut adalah 90 derajat. C. Jumlah kedua sudut adalah 180 derajat. D. Besar salah satu sudut dua kali sudut lainnya. Jadi kalau sudut itu bertolak belakang, maka besar kedua sudut itu sama ya kalau dia bertolak belakang. Dia kan istilahnya ketemu ya sudutnya, jadi bukan bertolak belakang, maka dia itu sudutnya pastilah jawabannya adalah A, yaitu besar kedua sudutnya selalu sama. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-9. Sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat tetapi kurang dari 360 derajat, maka disebut A. Sudut lancip, B. Sudut siku-siku, C. Sudut tumpul, dan D. Sudut refleks ya. Apa kalian sudah mempunyai jawaban? Oke ya, betul ya. Jawabannya adalah D. Sudut refleks ya. Jadi sudut refleks itu adalah sudut yang besarnya antara 180 sampai 130 derajat. Oke, next kita soal yang terakhir, soal yang ke-10 ya. Jika sudut X dan sudut Y adalah sudut bertolak belakang, maka hubungan besar kedua sudut tersebut adalah sudut X lebih besar dari sudut Y, sudut X lebih kecil dari sudut Y, sudut X sama besar dengan sudut Y, tidak ada hubungan khusus. Oke, ini tadi mirip dengan soal yang ke-8 ya. Maka jawabannya adalah sudut X sama besar dengan sudut Y. Oke, teman-teman sekalian, semoga soal-soal yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk pengetahuan kita, khususnya tentang pemahaman tentang besarnya sudut ya, atau materi sudut yang mungkin kita pelajari khususnya di kelas SD. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan pengetahuan tambahan bagi kalian. Sekarang adik-adik sekalian setelah menjawab tadi mungkin bisa menghitung berapa poin yang kalian dapatkan. Ya, apakah ada yang mendapatkan poin 100? Ya, kalau ada yang mendapat poin 100, maka saya ucapkan selamat. Semoga di video-video berikutnya kalian juga bisa mendapatkan poin 100 dan bisa menjawab seluruh soal yang diberikan dalam tutorial hari ini. Oke, jangan lupa tonton atau pantau terus channel ini untuk video-video selanjutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan memberikan like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan pengetahuan tentang pengetahuan sudut pada hari ini. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini.
Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.